Indonesia itu sebetulnya negara kepulauan. Negara kepulauan itu apa ya? Ya, negara yang mirip-mirip. Wow, negara agraris. Negara yang memiliki wilayah daratan yang luas, biasanya bermata pencaharian sebagai petani. Kalau negara maritim, ya mata pencahariannya nelayan, terus wilayah lautnya luas. Nah, sebelum itu kita memasuki topik yang baru, Indonesia tadi kami sebutkan negara agraris dan negara maritim. Nah, kalau negara agraris itu kan banyak wilayah daratannya. Daratannya juga cuma sawah aja, tapi ada apa saja kira-kira kalau di daratan? Gunung, terus hutan, betul, terus kebun, ya, terus apa lagi? Sawah, ya. Kalau masalah negara maritim, selain laut tuh ada apa saja? Sungai, terus danau, ya. Apa? Rawa, betul. Apalagi kira-kira yang perairan? Pantai, kolam juga termasuk. Nah, itu tadi mengapa Indonesia itu disebut sebagai negara maritim dan negara agraris, karena wilayahnya itu meliputi daratan yang luas dan juga wilayah lautan yang luas. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Bu Aisyah tanya lagi nih, di kalian pada saat di lingkungan sekolah, apakah kalian pernah melihat makhluk hidup apa saja yang pernah kalian lihat? Apa? Manusia, ya betul, jelas ya, manusia. Terus tumbuhan, hewan apa saja? Semut, terus kupu-kupu, terus nyamuk. Ada nyamuk di sini? Ada, terus ya, ikan. Ada ikan di sini? Ada belalang. Nah, itu tadi merupakan makhluk hidup yang sering kita temui di wilayah lingkungan sekolah. Nah, Bu Anissa tanya nih, apakah makhluk hidup tersebut mempunyai perbedaan? Punya. Jangankan makhluk hidup ya, kayak misalkan belalang sama burung itu beda. Kita yang sama-sama manusia ini saja memiliki perbedaan. Contohnya ini Mbak Putri dan Mbak Talita. Di sini ini sama-sama makhluk hidup, sama-sama manusia, tapi mempunyai perbedaan. Kira-kira apa sih perbedaannya? Warna kulit, betul, terus rambut, terus wajah, bentuk wajah, ya. Tinggi badan, ya, tinggi badan. Ya, itu tadi merupakan perbedaan pada ciri makhluk hidup. Nah, untuk itu, Mbak Bisa kenapa sih kok tanya-tanya tentang makhluk hidup, terus tanya-tanya perbedaan teman aku? Nah, itu akan nyangkut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, di sini kita memasuki topik B, yaitu Indonesia Kaya Hayatnya. Ya, ini tadi yang sudah Bu Anissa tanyakan. Baik, sebelum itu Bu Anissa akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan keanekaragaman hewan hayati yang meliputi ada genetik, jenis, dan ekosistem serta memberikan contoh dari lingkungan. Yang berikutnya mengelompokkan flora dan fauna Indonesia ke dalam 3 wilayah persebarannya, barat, tengah, dan timur, dengan menganalisis hubungan antara keanekaragaman hayati dan pemanfaatan kelompok masyarakat sehari-hari. Kepada seluruh dewan guru, staf dan karyawan beserta siswa dipersilakan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.
sebagainya. Makhluk hidup yang kalian temui di lokasi tersebut merupakan keanekaragaman hayati. Tadi pada saat awal kan ada tulisan topik B, Indonesiaku kaya hayatinya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Sebelum itu, Bu Alisa tanya, pernahkah kalian mendengar keanekaragaman hayati? Pernah mendengar? Nah, kira-kira bayangan kalian tuh apa keanekaragaman hayati? Yang kalian ketahui, wes? Kan tadi kalian sudah menyebutkan makhluk hidup yang ada di sawah, di hutan, di sungai, di laut. Kira-kira keanekaragaman hayati itu apa ya? Yang kalian ketahui ini, Bu, menurut aku kok kayak gini ya? Nggak apa-apa, dijawab aja. Kira-kira apa ya keanekaragaman hayati itu? Kenapa kok dia? Makhluk hidup, keanekaragaman hayati itu makhluk hidup. Boleh, bisa jadi. Terus ada pendapat lain keanekaragaman hayati itu apa? Tadi kalian sudah menyebutkan macam-macam tuh. Ada tumbuhan, ada hewan. Kira-kira apa ya keanekaragaman hayati itu? Apa ya kira-kira keanekaragaman hayati? Nah, kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nih, keanekaragaman hayati adalah macam-macam bentuk kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup. Betul ya, tadi Mas Sofian sudah menjelaskan menyebutkan makhluk hidup. Ya, macam-macam bentuk kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup. Kemudian seperti tumbuhan ya, yang sudah kalian sebutkan tadi, ada hewan, ada mikroorganisme, dan ekosistem di suatu wilayah. Nah, keanekaragaman ini tuh ada 3 jenisnya. Apa saja Kak itu? Nah, sebelum itu coba kalian catat dulu. Keanekaragaman hayati adalah yang ini saja ya, yang satu paragraf ini saja. Dicatat terlebih dahulu agar kalian bisa memahami apa itu keanekaragaman hayati. Macam-macam bentuk kehidupan yang mencakup semua makhluk meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem di suatu wilayah. Hanya satu paragraf ini saja ya, yang paragraf kedua nanti Mbak Anda jelaskan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, Bu Anissa ulangi lagi.
keanekaragaman hayati dan kalian mudah mengingatnya yaitu macam-macam bentuk kehidupan makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme di suatu ekosistem. Jadi kalian mengingatnya yang simpel-simpel saja yaitu macam-macam bentuk kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup. Nah, setelah itu keanekaragaman hayati itu ternyata dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Ada spesies, ada genetik, dan juga ekosistem. Nah, ini Bu Anissa jelaskan terlebih dahulu. Nah, sebelum Bu Anissa jelaskan, kalian ini sudah ya, yang sudah kalian sebutkan tadi. Nih, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada keanekaragaman genetik. Itu perbedaan gen atau perbedaan sifat. Contohnya mempengaruhi ukuran, warna, rasa, dan ciri fisik. Contohnya variasi genetik itu ada ayam yang menghasilkan berbagai jenis ayam, ayam kampung, ayam ras telur, dan ayam beler. Ini Bu Anissa sederhanakan. Kalian catat dulu. Jadi Bu Anissa detik. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Keanekaragaman genetik. Adalah perbedaan sifat. Perbedaan sifat dalam satu jenis makhluk hidup. Yang mempengaruhi ukuran, warna, rasa, dan ciri fisik. Ya. Nah, di sini contohnya ada ayam kampung, ayam ras petelur, ayam broiler. Tadi kan keanekaragaman genetik itu merupakan perbedaan sifat ya dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya yang pada saat awal tadi, Bu Anissa mengatakan ini perbedaan teman kalian ini kan sama ya, satu jenis makhluk hidup, satu jenis apa ini namanya? Manusia. Oke. Manusia. Dia satu jenis makhluk hidup tapi memiliki perbedaan, yaitu keanekaragaman genetiknya apa? Yaitu tadi mempengaruhi ukuran, warna, rasa, dan fisik yang sudah sebutkan kalian sebutkan tadi. Ciri fisiknya berbeda Bu, dari warna kulitnya, kemudian rambutnya, kemudian bentuk wajah. Nah, itu merupakan keanekaragaman genetik. Jadi kalau kalian ada soal nanti keanekaragaman genetik itu apa, tinggal diingat-ingat, oh keanekaragaman genetik itu gen. Jangankan teman kalian yang berbeda dalam satu rumah saja pasti mempunyai perbedaan. Misalkan, adik aku kok kulitnya lebih putih daripada aku ya, padahal kita sama-sama anaknya orang tuaku. Ya itu tadi keanekaragaman genetik. Jadi gennya mungkin kamu ngikut ayah kamu atau adik kamu ngikut ibu kamu. Jadi dalam satu jenis makhluk hidup itu terdapat perbedaan keanekaragaman genetiknya, yaitu bisa meliputi warna kulitnya, rambutnya, bentuk wajahnya. Terus di sini contohnya itu ayam. Itu sama-sama ayam, tapi beda. Ada ayam kampung, ayam ras petelur, dan ayam broiler, dan semuanya berbeda padahal sama-sama ayam. Kalau ayam kampung, ciri fisiknya biasanya apa itu kalau ayam kampung? Enggak begitu gendut
broiler itu pasti gendut-gendut. Yang kalian pernah makan Jirokan chicken ataupun ayam-ayam geprek itu biasanya menggunakan ayam broiler. Kenapa? Ya itu tadi, ayam broiler itu kan dimanfaatkan dagingnya. Jadi mereka nggak kurus-kurus kayak ayam kampung. Kalau ayam kampung kan dibiarkan dilepas, pemiliknya melepas, nanti ayamnya balik lagi. Tapi kalau ayam petelur sama broiler itu pasti di kandang, makanya badannya gemuk-gemuk karena mau dimanfaatkan dagingnya sama telurnya. Itu contoh dari keanekaragaman genetik. Yang kedua, please, keanekaragaman jenis atau spesies. Adalah perbedaan makhluk hidup di suatu wilayah. Contohnya ada gajah, rusa, ikan, bebek, harimau, dan nah, Bu Anissa jelaskan ya bedanya keanekaragaman genetik dengan keanekaragaman jenis atau spesies. Tadi kalau genetik itu masih satu makhluk hidup, kalau yang jenis atau spesies itu beda makhluk hidup. Mengapa tadi pengertian dari keanekaragaman jenis atau spesies itu merupakan perbedaan makhluk hidup? Ini contohnya ada gajah sama ikan, jelas beda ya. Gajah itu memiliki kaki, ikan tidak. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu pertanyaan, ada gajah, ikan, burung, pernyataan di atas merupakan termasuk keanekaragaman apa? Apa itu? Iya, jenis atau spesies, karena perbedaan makhluk hidup. Dari gajah aja berbeda dengan ikan, burung juga berbeda. Jadi kalian mengingatnya, oh keanekaragaman jenis atau spesies itu perbedaan makhluk hidup. Pokoknya ya manusia sama ikan jelas berbeda. Itu gampangnya kalian mengingat-ingat mengenai pengertian dari keanekaragaman jenis atau spesies. Kita lanjut ke nomor 3. Tulis keanekaragaman ekosistem adalah variasi lingkungan tempat makhluk hidup. Contohnya hutan, sawah, sungai, dan laut. Wilayah ada hutan, sungai, sawah, dan laut. Jadi misalkan di suatu hutan terdapat gajah dan ini berarti itu termasuk keanekaragaman ekosistem. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah ini, apakah kalian bisa melihat keanekaragaman genetik pada gambar di bawah? Tadi keanekaragaman genetik itu apa? Perbedaan sifat atau gen. Di sini yang kalian lihat, kan kalau keanekaragaman genetik itu masih satu jenis ya, satu jenis makhluk hidup. Yang kalian lihat ini apa? Keanekaragaman genetik apa saja? Ikan, ada ikan yang berwarna
juga memiliki keanekaragaman genetik ya. Padahal sama-sama manusia, sama-sama dalam satu keluarga, tapi ada berbeda nih warna kulitnya, rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting, kemudian bentuk wajahnya, tinggi badannya juga berbeda. Nah, ini merupakan keanekaragaman genetik. Sampai sini sudah paham? Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini perbedaan yang ada pada makhluk hidup yang sejenis dapat terjadi karena setiap makhluk hidup memiliki gen atau pembawaan sifat. Jadi sudah buku ada jelasan nanti ya. Ini sama-sama kucing nih, tapi beda. Ada yang kucing Anggora. Tahu kucing Anggora? Tahu. Ada kucing apung, kucing apa lagi ya? Pokoknya banyak ya jenis kucing itu termasuk apa itu? Keanekaragaman. Keanekaragaman apa itu? Genetik. Betul, pintar. Nah, ini yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada letak geografisnya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan juga dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah pertemuan flora dan fauna dari Asia dan Australia, sehingga menghasilkan variasi spesies yang sangat kaya. Jadi letak Indonesia itu diapit oleh dua benua dan juga dua samudra. Jadi ini Indonesia nih, misalkan ini Indonesia. Nah, Indonesia ini diapit oleh dua benua, benua Asia dan juga benua Australia, dan juga diapit dua samudra. Kemarin samudra itu apa ya? Apa samudra? Samudra adalah wilayah laut yang sangat luas dan dalam. Nah, ini diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah pertemuan flora dan fauna. Coba Bu Anissa tanya, flora itu apa ya? Tumbuhan, betul. Kalau fauna? Hewan. Oke, berarti kalian sudah masuk, sudah paham. Kemudian yang kedua ada iklim tropis, ya. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu dipengaruhi juga oleh iklim tropis, ya. Indonesia itu beriklim tropis. Indonesia itu terdapat dua musim. Musim apa saja? Kemarau dan juga penghujan. Nah, itu menjadikan Indonesia itu beriklim tropis karena yaitu tadi curah hujan yang sangat tinggi dan suhu yang hangat menciptakan lingkungan yang cocok bagi berbagai spesies. Coba kalau kita bukan beriklim tropis tapi mempunyai 6 musim, ada musim dingin, kemudian ada musim dan lain-lain, itu pasti hewannya juga berbeda. Pasti kalau misalkan musim dingin itu ada beruang kutub, sedangkan kita di Indonesia kan tidak ada beruang kutub karena di Indonesia hanya mempunyai 2 musim. Yang ketiga ada ekosistem yang beragam. Ya, tadi ya di Indonesia karena memiliki iklim tropis itu ada sawah, hutan, sungai dan juga laut. Ada padang rumput juga dan juga rawa. Nah, kita masuk ke keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Bisa kalian catat? Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Sudah, keanekaragaman flora dan fauna di
dalam kurung wilayah peralihan. Tiga, wilayah Indonesia Timur. Atau Australis, dan Australis. Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan fauna. Tadi kalian sudah menyebutkan flora itu tumbuhan, Bu, sedangkan fauna itu hewan. Oke, berarti kalian sudah paham flora dan fauna. Nah, ini. Jadi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia itu ini. Ada Indo-Malayan. Indo-Malayan itu berarti masuknya wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatis ya. Karakteristik flora tadi kan tumbuhan ya. Karakteristik flora di wilayah Indonesia bagian barat itu memiliki jenis meranti-merantian. Jadi ada banyak tumbuhan meranti-merantian. Kemudian jenis lautan. Coba kalian dicatat, tapi Bu Anissa ditekan. Flora di Indonesia. Sudah? 1. Flora Indonesia Barat atau dalam kurung Asiatis. Meliputi wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Ciri-ciri titik 2. Strip ya, strip atau enggak strip ya, tadi kan sudah satu. Strip memiliki curah hujan yang tinggi. Banyak hutan lebat.
lagi ditumbuhi. Meranti, koma, keruing, koma, rotan, koma, jati, koma, kemuning, koma, hutan bakau, dan nangka. Ya. Nah, itu ya. Flora di Indonesia bagian barat atau Asiatis itu memiliki curah hujan yang tinggi. Tadi flora di Indonesia bagian barat itu termasuk wilayah mana saja? Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Nah, curah hujan yang tinggi Kalimantan itu kan hutannya masih sangat asri ya, masih banyak. Nah itu sehingga di flora yang ada di Indonesia bagian barat itu banyak ditumbuhi meranti, keruing, dan juga banyak rotan. Tapi di Indonesia bagian barat ini itu tumbuhan atau anggrek. Nah, bunga anggrek yang ada di wilayah Indonesia bagian barat atau Asia itu sedikit. Yang banyak itu nanti di wilayah Indonesia nanti akan dijelaskan. Jadi kalau misalkan kalian melihat flora di Indonesia bagian barat itu biasanya yang ada di Kalimantan yang hutan-hutan. Tadi ada jati, rotan, kemudian meranti, keruing, hutan bakau itu merupakan di Indonesia bagian barat. Kemudian yang kedua, tulis flora Indonesia Tengah dalam kurung peralihan. Ciri-ciri titik 2 straight, curah hujan rendah, dan relatif kering. Straight kedua, floranya antara lain anggrek, koma, cengkeh, koma, cendana, koma, pala, koma, dan eboni. Ya, jadi flora di Indonesia bagian tengah itu atau peralihan itu berbeda dengan yang ada di Indonesia bagian barat. Tadi yang di Indonesia bagian barat itu curah hujannya tinggi atau rendah? Tinggi, sedangkan Indonesia bagian tengah itu curah hujannya rendah. Sehingga tanaman-tanamannya itu biasanya ada anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan juga eboni. Kemudian yang ketiga, flora Indonesia Timur atau Australis.
kedua didominasi oleh hutan hujan tropis. Koma, hutan musim, koma, dan hutan bakau di daerah pesisir. Strip yang kedua, contoh flora, matoa, koma, pohon sagu, koma, ficus, tulisannya ficus, koma, merbau, dan sebagainya. Oke, jadi flora di Indonesia Timur itu didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Tadi flora di Indonesia Timur itu meliputi wilayah mana saja? Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, contohnya itu ada pohon sagu. Jadi masyarakat di sana itu biasanya bukan makan nasi, tapi makan sagu dari pohon sagu. Jadi mereka makannya itu bukan nasi, biasanya makannya sagu. Tahu sagu? Tahu. Nah, di sana biasanya itu ngambil sagu di batang, terus habis itu diolah buat makan sehari-harinya, karena di sana itu jarang ada sawah ya. Ada mungkin cuma untuk kayak di Papua gitu kan, untuk mengekspor nasi beras itu kondisinya susah, jadi mereka menggunakan pohon sagu. Nah, berikutnya kita akan memasuki fauna di Indonesia, keanekaragaman fauna di Indonesia. Ya, Bu Alisa jelaskan, fauna di Indonesia bagian barat atau Asiatis itu biasanya memilih, kalau yang mamalia tahu tidak? Apa? Mamalia itu hewan yang menyusui. Contohnya apa? Gajah, kucing, sapi, kerbau. Ya, itu merupakan mamalia. Nah, di Indonesia bagian barat atau yang memiliki curah hujan tinggi itu biasanya badannya besar. Ingat-ingat ya, kalau yang Indonesia bagian barat itu pasti mamalianya berbadan besar. Contohnya gajah, badak, badak, ya, rusa, banteng, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga berbagai primata ya. Tadi kan Indonesia bagian barat itu kan ada Kalimantan ya. Itu kan di sana banyak orang utan, banyak primata. Nah, itu tadi wilayah di Indonesia barat itu pasti hewannya itu besar-besar, mamalianya itu besar-besar. Yang kedua reptil. Ya, karena di Jawa pasti di sawah kalian tadi menyebutkan ular, jelas. Pernah melihat kadal? Biasanya kalian temui di mana itu kadal? Di rumah. Oke. Biawak tahu ya? Buaya dan sebagainya. Burung. Biasanya kalau di Indonesia barat itu ada burung hantu, elang, kerang, dan sebagainya. Ikan tawar, tahu ikan tawar? Ikan tawar itu ikan yang hidup di air tawar, bukan di air laut. Ikan tawar itu berarti yang tawar contohnya sungai ya. Di sungai biasanya ada ikan apa? Wader. Terus lele itu termasuk ikan tawar bukan? Nah, itu yang di Indonesia barat itu biasanya berbagai macam jenis ikan tawar, gurame, lele, kemudian pesut, mahakam, ikan arowana, dan lain sebagainya. Kita memasuki ke ini, kita nggak fauna Indonesia barat. Bisa tahu ya? Coba Vanessa tes dulu.
kerbau, rusa, banteng itu termasuk wilayah Indonesia bagian barat. Terus jenis reptil, apa itu kan reptil? Komodo, biawak ya. Kemudian jenis burung apa sih tadi? Burung hantu. Terus apa lagi? Apa iya? Iya. Terus kalau ikan apa saja tadi? Ikan ya, ikan tawar ya, ikan yang hidup di perairan tawar. Oke, Bu Anissa, kalian sudah paham? Yang berikutnya kita akan memasuki fauna di Indonesia Tengah. Iya. Ciri-ciri fauna di Indonesia Tengah itu jumlahnya tidak sebanyak di wilayah barat dan timur. Jelas kalau di wilayah Indonesia bagian barat itu iklimnya iklim tropis, curah hujannya tinggi, di sana pasti banyak hewan dan banyak tumbuhan. Nah di Indonesia Tengah itu tidak sebanyak. Mamalianya itu ada anoa, babi rusa, monyet hitam, puyuh, tarsius dan lain sebagainya. Jadi kalau mamalia di Indonesia Tengah itu tidak besar-besar mamalianya. Kalian ingatnya kalau di Indonesia Tengah itu mamalianya ada anoa, babi rusa, monyet hitam, itu termasuk di Indonesia Tengah. Kemudian reptil, tadi ya siapa Davino? Ini ada komodo. Kalau komodo itu di Indonesia Tengah, bukan di Indonesia Barat. Terus ada buaya, biawak, ular itu sama ya, cuma yang membedakan itu komodo. Kalau komodo itu adanya di Indonesia bagian tengah. Itu wilayah aslinya itu. Kalau burung itu ada kakak tua, muri, dan juga maleo. Perlu dicatat. Fauna di Indonesia Tengah ada apa saja tadi ciri-cirinya? Enggak, ciri-cirinya pertama tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Yang kedua, mamalianya mengikuti apa saja? Babi rusa, anoa, monyet hitam, khusus. Oke, reptilnya tadi apa? Davino? Ular, biawak. Oke, terus apa lagi tadi? Burungnya? Tua, muri, tangkong. Ya, oke. Sudah Bu Anissa anggap paham. Kita terbang ke fauna Indonesia Timur. Nih, memiliki karakteristik atau ciri-ciri ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya itu berkantong. Jadi di wilayah Indonesia Timur itu badannya nggak terlalu sebesar di Indonesia bagian barat dan biasanya berkantong. Mamalianya itu berkantong, biasanya apa itu kalian? Kanguru. Di sana nggak berkantong. Biasanya yang berkantong itu kanguru. Jadi di Indonesia Timur itu biasanya mamalianya itu berkantung. Contohnya kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Jadi kalian mengingatnya, oh ke Indonesia bagian timur ini mamalianya bergantung. Contohnya kanguru, walabi, landak irian. Kemudian reptilnya sama ya, ada kadal, buaya, biawak. Nah burungnya yang beda. Kalau di Indonesia Timur ada cendrawasih
Nah, ini contoh pada teman-teman hayati di Indonesia. Flora tubuhnya itu ada Rafflesia arnoldi. Tahu Rafflesia arnoldi? Apa itu? Bunga apa? Ya, bunga bangkai. Ini namanya cantik ya, Rafflesia arnoldi. Tapi artinya ternyata bunga bangkai. Itu biasanya baunya itu menyengat sehingga dia itu memakan. Jadi di kantung ini tuh biasanya memakan apa itu serangga-serangga yang menghingga di Rafflesia arnoldi ini, bukan pakai ini. Kemudian ada anggrek, ada cengkeh tadi kalian sudah sebutkan, pala. Terus faunanya dari mau Sumatera, burung cendrawasih. Tadi burung cendrawasih Indonesia bagian mana ya? Timur. Orang utan primata tadi Indonesia bagian barat. Komodo. Oke, kalian sudah paham. Ya, berikutnya mengenai pemanfaatan sumber daya alamnya. Yang pertama, tulis pemanfaatan. Nanti kalian pas lagi ulangan kata dulu sih disuruh keluar soal-soal kayak gini. Jadi kalian harus pemanfaatan sumber daya alam. Tekan biar lebih ringkas. 1. Sebagai sumber bahan pangan. Sumber bahan pangan. Strep, lada, koma, jahe, lada, koma, jahe, koma, bawang, koma. Itu yang depan. Iya, kunyit teman. Tapi kalian tahu nggak ini itu biasanya buat apa? Masak, iya bumbu. Kalau kalian lihat ibu kalian di dapur itu pasti ada lada, ada kunyit, tahu kunyit? Tahu. Yang warna apa? Kuning. Ya, kunyit. Terus ada cabai. Ini kalian sampai titik ini aja ya. Halo, kalian bisa sampai titik ini aja, nggak usah banyak-banyak. Biasanya buat bumbu, biar masakannya menjadi enak, lezat, bernutrisi, bergizi. Kalian belum dapat MBK nggak? Apa ya? Yang bahan pangan sudah? Belum. Ya, bentar. Sudah? 2. Sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini kalian catat 3 aja. Ya, jahe biasanya kan buat apa? Obat apa? Ya, menghangatkan badan bisa. Ini kalian catat 3 aja ya. Jahe itu sama lagi biasanya. Iya, tadi biasanya untuk obat tipes. Kalau kalian pernah sakit tipes, itu biasanya obatnya. Kalau
Sampai jam
Halo, semuanya perhatikan. Alisa pinjam. Baik. Semuanya coba perhatikan ke depan. Ini kardus ini nanti kalian lipat menjadi kayak sebuah buku. Jadi nanti kalian kayak gini terlebih dahulu. Jadi kardusnya biar dibuat menjadi buku, kalau bisa bukunya apa? Ketemu di titik tengah, ya kayak sebuah buku gitu loh. Bisa nggak? Nah, ya kayak gitu. Coba bikin dulu, bisa. Nih, halo semuanya perhatikan ya. Kardusnya dilipat dulu seperti ini. Nah, kalau sudah ada tekukannya ya, lipatannya. Lalu kalian dilapisi kertas asturo depan belakang, ya. Depan belakang dilapisi kertas asturo. Paham? Kalian dulu dilapisi. Kalau kalian kurang lem, bisa nanti di mejanya bisa. Ya, ditempel terlebih dahulu. Iya benar. Ini buat siapa? Adalah kalian memotong, tapi memotongnya kotak ini jangan per kotak kayak gini, salah ya, tapi langsung kotak kayak gini. Buat apa sih Bu? Nanti ini kalian akan menulis jenis-jenis keanekaragaman, nanti Bu Aisyah jelaskan. Setelah itu lihat ada nih lembar berikutnya, kalian potong kayak gini ya. Nah, dipotong-potong, tapi jangan sampai tertukar dengan wilayah Indonesia bagian timur atau tengah karena sudah sesuai. Jadi nanti yang barat, tengah, timur dijadikan satu. Nah, dipotong-potong dulu. Ini juga dipotong. Terus yang kotakan ini kalian potong hanya 6 kotak saja. Nih, yang kotakan ini kalian potong 6 kotak saja. Dan dipotong-potong dulu, nanti Bu Aisyah jelaskan dan bisa. 6 aja 6 kotak. Itu bagian yang memotong bagian ini dijadikan satu ya, yang timur sendiri, yang barat sendiri. Oke. Iya, silakan. Harusnya ditempel 8 kertas A4 terlebih dahulu. Yang wilayah barat dijadikan satu, yang timur dijadikan satu, sampai yang tengah dijadikan satu. Ini 6 kotak saja yang ini.
Baik, itu nanti proyek kalian tolong disimpan baik-baik. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu besok. Tolong disimpan baik-baik, jangan sampai hilang, termasuk kertas-kertas yang sudah kalian potong tadi. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Coba Bu Anissa tanya, hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Iya, tentang apa? Keragaman hayati, ada apa saja di dalamnya? Apa? Oke, oh ya, tingkatannya ya, ada genetik terus lalu flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi berapa? Pertama, wilayah timur atau wilayah timur Australia, terus barat atau Asialis, terus tengah atau lalu manfaatnya sumber daya alam ada apa saja? Bahan pangan, terus obat-obatan, kosmetik, lalu kebutuhan sehari-hari. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Angkat tangan kanannya. Apa? Tangan. Oke, menyenangkan semua. Baik, bisa diturunkan. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga apapun ilmu yang Bu Anissa berikan bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di besok pagi untuk melanjutkan proyek kita yang belum selesai, yaitu pembuatan lem keanekaragaman hayati. Mohon maaf apabila hari ini Bu Anissa ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Bu Anissa akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum